Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya dan selalu ceria. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi yaitu tentang tuna ganda. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu tuna ganda? Kalau belum, yuk kita belajar bersama. Apa itu tuna ganda? Menurut Wikipedia Indonesia, tuna ganda atau dikenal dengan multiple handicap adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelainan atau lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai dengan kelainan yang dimiliki. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi anak tuna ganda. Yang pertama, anak tuna ganda dan tuna majemuk tingkat ringan. Misalnya adalah tuna netra ringan dan tuna rungu ringan. Kelompok ini masih dimungkinkan untuk dilayani dengan kurikulum SD dan SLB yang dimodifikasi sesuai dengan ketunaannya. Kemudian, yang kedua, anak tuna ganda dan tuna majemuk tingkat sedang. Misalnya adalah tuna netra sedang mampulati dan cerebral palsy. Kelompok ini masih memiliki kemungkinan untuk dilayani dengan kurikulum SLB yang dimodifikasi sesuai dengan tingkat ketunaannya. Kemudian, yang ketiga, anak tuna ganda dan tuna majemuk tingkat berat dan sangat berat. Misalnya adalah buta mampu rawat, buta tuli mampu rawat. Kelompok ini tidak mungkin lagi untuk dilayani dengan kurikulum SLB, akan tetapi bagi mereka diperlukan program pendidikan khusus. Apa saja ciri-ciri anak tuna ganda? Nah, ciri-ciri anak tuna ganda yang pertama ialah kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri. Selanjutnya, memiliki ketunaan lebih dari satu jenis, misalnya tuna netra dan tuna grita. Kemudian, ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin banyak bila tidak cepat mendapatkan bantuan. Kemudian, sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya. Membutuhkan instruksi atau pemberitahuan yang sangat terperinci. Dan yang terakhir, tidak menyamaratakan pendidikan tuna ganda yang satu dengan yang lain, walau mempunyai kegandaan yang sama. Nah, selanjutnya, faktor penyebab anak tuna ganda. Yang pertama, faktor keturunan atau yang berasal dari orang tuanya. Kemudian, faktor sebelum lahir atau dikenal dengan prenatal, ketidaknormalan kromosom, komplikasi-komplikasi pada anak dalam kandungan, infeksi pada ibu, serta kekurangan gizi ibu yang sedang mengandung. Kemudian, faktor ketika lahir atau natal. Biasanya lahir prematur, kekurangan oksigen pada saat kelahiran, luka pada otak saat kelahiran, proses persalinan yang menghabiskan waktu yang lama sehingga kehabisan cairan. Kemudian ada faktor sesudah lahir atau postnatal, biasanya mengalami kecelakaan kendaraan, jatuh, mendapat pukulan atau siksaan, ataupun keracunan. Dan yang terakhir yaitu nutrisi yang tidak baik, anak yang tidak dirawat dengan baik, keracunan makanan, atau penyakit tertentu. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa saja hambatan pendidik dalam mendidik anak tuna ganda. Yang pertama, anak tuna ganda sulit memahami apa yang dikatakan oleh pendidik. Oleh karena itu, pendidik mampu menguasai kelas dalam mendidik anak tuna ganda. Kemudian, tenaga pendidik membutuhkan banyak alat bantu, misalnya gambar dan simbol-simbol. Ketiga, pendidik mengalami kesulitan dalam pengawasan anak tuna ganda karena sifatnya yang semaunya sendiri. Dan yang terakhir ada karena gaya belajarnya secara kontekstual, pendidik diharuskan memberi pengajaran secara mendetail. Misalnya, menunjukkan apa itu pisang, mulai dari bentuk, warna,
pohon, daun, dan batang buah, hingga bagaimana cara pemanfaatannya. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bagaimana cara pencegahan atau pengobatan anak tunaganda. Nah, adapun pencegahan atau pengobatan untuk anak tunaganda antara lain yang pertama, penanganan autisme terapi wicara, terapi okupasi, terapi bermain, terapi medikamentosa atau obat-obatan atau biasa dikenal dengan drug terapi, terapi makan atau diet terapi, sensory integration therapy, auditory integration therapy, biomedical treatment therapy, hidroterapi, dan terapi musik. Kemudian yang kedua yaitu penanganan tunaganda. Untuk mengatasi masalah anak tunaganda diperlukan tindakan menggunakan pendekatan multidisipliner yang terdiri dari terapi wicara dan bahasa, terapi fisik, terapi okupasional. Nah, bagaimana anak-anak ibu yang hebat? Pembelajarannya hari ini menyenangkan bukan? Semoga menyenangkan ya. Jika masih ada yang belum dimengerti, anak-anak ibu bisa mereview kembali video pembelajaran kita kali ini mengenai tunaganda. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan tetap belajar. Harus tekun. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.